Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdullah sehat Ustaz. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa Ustaz. Ustaz puasa kan? Puasa. Tapi nampak macam semangat kali ya? Wis, insyaallah, insyaallah. Wah, cerita-cerita sedikit boleh Ustaz? Boleh, apa cerita itu? Ustaz? Begini Ustaz. Kita nih kan kalau ngajar yang kita hadapi sekarang nih anak-anak Gen Z. Jadi alasan orang ini HP aja. Iya. Puasa HP, nggak puasa HP. Kalau nggak puasa sambil belajar main HP. Iya. Kalau puasa malas belajar, ujung-ujungnya juga main HP. Gimana kira-kira ngadepi orang-orang kayak gini Ustaz? Ada solusi? Nah, jadi sebenarnya memang di zaman sekarang nih itulah semua serba handphone. Anak-anak Gen Z serba handphone. Memang situasinya seperti itu. Cuman kita sebagai seorang muslim dan terutama di bulan Ramadan, nah gimana caranya untuk bisa membatasi diri? Dalam artian kita kan bulan Ramadan ini nggak hanya cuman menahan lapar, nahan haus, tapi kita harus menjaga iman kita. Nah, jadi solusinya sih sebenarnya bagaimana caranya kita bisa memaksimalin penggunaan handphone itu untuk hal-hal kebaikan. Di samping juga tetap terus melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu, Ustaz. Jadi gimana kira-kira Ustaz? Triknya lah buat kita biar bisa sambil main handphone tapi dapat nilai ibadah tuh. Gimana kira-kira? Oke. Kita lihat Quran surah Az-Zalzalah ayat 7. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil biji zarah pun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan notice, Allah akan lihat. Jadi memang ada 3 sih menurut saya yang bisa kita maksimalin atau jadikan sebuah tips and trick bagaimana bisa memaksimalkan bulan Ramadan walaupun dengan menggunakan handphone. 3 Ustaz. 3. Nah, yang pertama, sebarkan kebaikan lewat media sosial. Nah, kita nih kan selama Ramadan nih kadang kita menggunakan handphone. Nah, biasalah jangan sampai kita ngenengok hal-hal yang negatif. Betul. Tengoklah hal-hal yang positif kayak ceramah-ceramah, kemudian potongan-potongan ayat, kemudian potongan hadis, quote-quote Islami yang bisa menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak hanya sampai di situ. Kita share lagi. Entah di Reels, kemudian di story, kemudian di status WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan kita nge-share itu orang lain ngelihat. Nah, bisa jadi orang lain ngelihat status kita tergugah hati dia. Nah, insya Allah jadi amal jariah untuk yang menyebarkan. Kan gitu. Satu ya. Satu. Yang kedua, nah ini walaupun kita menggunakan handphone, tapi janganlah handphone terus. Ya, betul. Karena kan ada ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalin. Tadarus, kemudian ikuti majelis selama Ramadan, kemudian berbagi, kemudian sholat sunnah. Nah, ini semua bisa kita laksanakan. Tapi yang jadi utamanya keempat ini, bukan handphonenya. Gitu. Jadi dimaksimalin, banyakin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini daripada di handphonenya. Kemudian handphone juga boleh tadi untuk yang melakukan yang pertama tadi. Siap. Itu 2, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, nah, kalau lah kalian kawan-kawan anak SMA nih kan banyak circle-circle-nya kawan-kawan. Nah, yang orang nih bisa nanti terkumpul, bisa bagi takjil. Berbuka takjil, bagi-bagi mereka takjil tuh, kasih sama orang yang berbuka. Pahala yang memberikan bukaan sama orang yang berbuka puasa sama pahalanya. Jadi dapat. Betul. Jadi dari awal sampai selama Ramadan, dari pagi sampai malam, kegiatan dia lakukan tuh walaupun simple, kecil sebiji zarah, tapi kebaikan yang dilakukannya itu pasti Allah akan lipat gandakan. Berarti apapun yang dikerjakan nilainya tetap ibadah. Insya Allah. Oke. Dan ini 3 ini awak bawa pulang dulu Ustaz ya. Oke, boleh. Biar kita share sama kawan-kawan, sama anak-anak itu biar mereka bisa lebih bagus lagi Ramadan. Iya. Siap Ustaz ya. Oke. Sip. Makasih banyak Ustaz ya. Sama-sama Ustaz. Izin duluan cari takjil. Oke, boleh bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.